Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ah, duduk sini aja ya, santai-santai, teman-teman. Jadi perkembangannya itu aku coba cek kemarin itu gejala tipes, teman-teman. Ternyata itu gejala tipes. Kalau malaria itu enggak, karena sempet tak konsultasi juga ya. Aku kan pernah di Papua dulu pernah kena malaria. Cuman yang malaria apa ya, tropika apa ya, itu sampai strip 3 dulu. Alhamdulillah kembali sehat, lolos dari sakit lah. Makanya aku coba nanya, konsultasi sama dokter. Oh, kalau udah di Papua ya insya Allah enggak Pak gitu. Kalau untuk di sini, karena kalau Papua itu yang paling ganas katanya seperti itu. Tapi kalau udah dicek-cek, memang sebelum dicek kan konsultasi dulu tentang permasalahan malaria, karena aku waktu itu inget pas waktu lagi zaman di Papua itu ya, itu udah pernah kena malaria itu tropika kalau nggak salah. Waktu itu udah sekian tahun yang lalu. Kalau ngomong konsultasi katanya enggak, dan coba dicek memang katanya itu gejala tipes, dan aku sudah mengkonsumsi obat cacing, teman-teman. Jadi apa, beli pupuk cacing yang di dalam kapsul itu loh, itu dianjurkan sehari 2 kali minum. Sekali minum itu 2 kapsul. Nah tapi aku minumnya pagi siang sore, pagi siang sore, jadi satu satu ini. Nah ini teman-teman, iya ini buat teman-teman, tak kasih refreshing juga nih, jadi pengalaman ya. Ini tak buka, isinya tuh kayak gini. Mana kapsul ya, jadi aku sehari tuh, nah nih kayak gini, sehari minum 3 kali, sekali minum tuh dua. Tapi kalau di anjurannya itu kan sehari 2 kali, sekali minum dua. Aku minumnya sehari 3 kali, pagi siang sore. Dan udah habis satu botol kecil itu ya. Ya alhamdulillah udah mulai seger, jadi kena angin itu juga hilang. Cuman tinggal ini temen, kencang, jadi kayak badan itu linu-linu tok. Kalau kemarin tuh kena angin tuh kayak angin tuh masuk ke tulang rasanya. Tapi kalau ini cuman ya kayak pegel-pegel biasa lah, pegel-pegel biasa. Alhamdulillah udah ya membaik. Dan juga aku juga udah beli amoxicillin ya, antibiotik juga. Alhamdulillah sudah, nafsu makan juga udah mulai kembali normal. Aku juga menghindari kopi, udah berapa hari nggak ngopi, aku udah 3 atau 4 hari. Karena gini ya teman-teman, mungkin ya ini pengalaman saya dan mungkin pengalaman teman-teman semua ya. Kita biasa penikmat kopi ini, ketika kita nggak ngopi sehari, rasanya itu pusing kepala. Jadi kita memikirkan pekerjaan tuh nggak bisa kayak yang buntu. Tapi kalau habis minum kopi, itu kayak yang ada inspirasi seperti itu. Jadi ya memang kalau ngomongin kecanduan, ya bahasa kecanduan ya enggak juga sih. Kalau menurut saya, kalau kopi itu ya memang umum lah, apalagi kopi hitam ya. Kopi hitam kapal api loh teman-teman. Kopi yang hitam kayak kapal api itu loh, bukan kopi yang aneh-aneh teman-teman. Yang beralkohol itu nggak boleh, nggak disarankan, dan memang tidak diperbolehkan. Untuk saya sendiri juga nggak begitu, nggak sama sekali, karena zaman muda itu udah bosen lah. Kita ini udah berumur ya kan, kalau nggak mulai dari sekarang mau kapan lagi, seperti itu. Makanya untuk saya pribadi itu ya, pengalaman apa yang saya bagikan ya, semoga itu ada manfaatnya untuk teman-teman semua ya Pak. Entah itu dunia perburungan, entah itu dunia ya pekerjaan, entah itu dunia ya macam-macam lah. Ngomongin asam manis pahit
asin, itu udah bosen. Istilahnya mana sih yang belum pernah seperti itu, dari yang di bawah sampai tinggi sampai jatuh lagi, udah lelah seperti itu, udah bosan lah. Sekarang ini kita kan udah berumur, jadi manfaatkan waktumu sebisa mungkin. Itu teman-teman tuh juga bisa istilahnya tuh ya, apapun itu yang sekiranya bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa membantu meringankan, silahkan bagikan. Seperti itu, pengalaman, sharing-sharing. Jangan cuma kumpul-kumpul tuh ngobrolin tuh yang aneh-aneh. Aku kalau saya pribadi memang satu, suka ngobrol, terkecuali obrolannya nyambung, dalam artian nggak suka ngobrol yang apa ya, bahasanya itu bahasa hayalan, jadi menghayal karena hal-hal yang tidak mungkin. Yang kedua, membicarakan orang lain. Terus yang ketiga apa ya, paling dua tok sih. Tapi selain itu ya hobi, hiburan. Kalau saya sendiri cenderung memang suka ngomong itu kalau di konten doang, teman-teman. Kalau di publik itu sekali saya ngomong, udah nggak terus ngomong panjang lebar. Karena kebanyakan orang itu, kalau saya nilai itu ya, kadang obrolannya itu ada yang nyambung, ada yang enggak. Kebanyakan tuh mereka ya, sebagian banyak mereka itu pembicaraannya itu kalau enggak ya tentang judulnya menghayal sama ngobrolin orang. Kalau yang sekiranya bermanfaat pasti aku senang. Contoh ya, usaha, kerjaan, rawatan burung, mancing, seperti itu. Tapi selain itu ya kurang respect sih memang. Terus aku juga dapat info dari teman kita daerah Jawa Timur ya, pemain baru Suca Ijo. Jadi burungnya ini rawatan bentuk mawar, tapi tadi mau digantang kok malah mbok jemur, jadi burung gak mau mandi. Terus aku dikirim fotonya juga ngembang bulunya seperti itu. Jadi kalau untuk bentuk power yang saya katakan sukses itu, teman-teman, bentuk power yang bisa dikatakan sukses itu bulunya itu nggak ngembang. Dia itu walaupun nggak jarang kena sinar matahari, tapi dia badannya enak ataupun zigzag, begitu dia lompat itu kayak mentul badannya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu bulunya itu bagus, rapi. Bagus rapi itu udah pasti, karena bentuk power itu kan sering mandi ya pagi dan sore, ataupun rawatan pekerja itu memang ya namanya burung lah. Kalau memang bisa dikatakan itu ya, yang rawatan itu ya pasti lebih bagus, lebih hasilnya itu lebih apa ya, kalau orang bilang tuh lebih top lah daripada yang sekedar rawat seperti itu. Ya itu memang usaha itu tidak mengkhianati hasil, teman-teman, seperti itu. Makanya apa ya, yang jelas itu apapun yang kalian lakukan tentang rawatan burung, cobalah untuk continue seperti itu. Untuk konten-konten yang istilahnya tentang settingan, terus rawatan, terus kapan dia dari tahap 1 ke tahap 2 ataupun tahap 3 penentuan ya kan, kapan akan beralih rawatan, pemasteran yang baik itu kapan waktunya, seperti itu udah tak share. Jadi aku memang bukannya nggak mau ngulang, takutnya itu hanya di lingkaran setan kita ini. Maksudnya lingkaran setan itu hanya membahas itu aja, nggak ada perkembangan. Kalau untuk saya pribadi itu senang untuk mengembangkan sesuatu yang memang bisa ataupun prospek untuk dikembangkan, ya kita wajib kembangkan. Seperti itu. Kalau mungkin kreator lain kan hanya muter-muter itu tok, mentok ya cari gantangan, shoot burung burung-burung yang prestasi, kabar-kabar yang prestasi, seperti itu. Intinya itu berputar-putar di situ tok, jadi orang juga jenuh seperti itu. Kalau untuk saya pribadi memang nggak mau yang namanya duplikat konten seperti itu. Kalau mau duplikat konten mungkin rating jumlah tontonan itu pasti naik.
Kan kasihan untuk teman-teman yang pemula kok, wah ini udah ada om, kok bikin lagi. Oh ini update. Sebenarnya kalau ngomong update itu bisa dikatakan hanya tambah itu sedikit teman-teman. Cenderung yang pokoknya itu ya kita berusaha untuk menjawab pertanyaan melalui sebuah konten seperti itu. Jadi sembari ada contohnya. Nah contohnya itu seperti apa? Mana ya tadi ya videonya? Coba sebentar. Tak lihat dulu teman-teman. Posisi burung sudah di lokasi gantangan, bos. Ini kondisi burungnya, bos. Habis makan keroto, jangkrik. Kurang 3-4 sesi naik. Masih ambrol, bulu halus sama yang besar tadi 5, kurang lebih 5. Settingan gantangan gimana, bos? Nah itu teman-teman videonya ya, sedikit cuplikan. Jadi posisinya itu ambrol, terus burungnya juga mangap. Sebenarnya kondisi seperti itu belum bisa dilombakan. Sampai kapan sih sampai dia anteng duduk dan menguasai lingkup ataupun lingkungan, ataupun burung tersebut itu sudah beradaptasi. Makanya rawatan pekerja ataupun bentuk power yang sukses ketika dia bunyi itu pasti jambul. Kalau belum berarti belum lulus teman-teman, seperti itu ya. Dan untuk kondisi yang ada di video ini tadi untuk saran saya itu bawa full krodong dulu Pak, mandikan pagi dan sore. Mandinya itu setelah diberikan jangkrik seperti itu. Selesai mandi krodong atau di full krodong dulu sampai benar-benar tuntas, itu lebih bagus. Tuntas apanya? Ambrol bulunya. Nanti udah mentok, udah habis, udah lumayan numbuh baru dimandikan. Jadi burung itu sudah beradaptasi dengan rawatan yang baru seperti itu. Karena baru ambrol bulu halus dan bulu besar. Oke, sementara gitu dulu ya teman-teman. Itu masukan dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.